Haleluya. Selamat pagi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Kita bawakan lagu Engkau ada bersama. Haleluya. 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 Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali, Engkau ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, haleluya, haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik sungguh baik Tuhan. Kau luar biasa Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami bersujud di bawah kaki-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, di pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau ada bersama kami ya Tuhan Yesus. Kami selalu yakin, selalu percaya kepada Kau ya Tuhan. Kau memberkati segala apapun juga bagi orang yang percaya ya Tuhan. Segala apapun juga ya Tuhan yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami selalu percaya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Kau baik sungguh baik ya Tuhan. Yang mana ibadah kami Kau pimpin ya Tuhan. Kau tahan tangan-Mu yang baik pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Semua sertakan ketenangan ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih kita sambung saudara dengan pujian satu hal telah Ku kita. Haleluya. Haleluya. Satu hal telah Ku pinta kepada Tuhan, itulah yang Ku ingini. Diami rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah Ku pinta kepada Tuhan, itulah yang Ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya, oh dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Sebabnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami ada di hadapan Tuhan. Kami beribadah, sesudahnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kembali bekerja
urapan-Mu ada di atas hamba-Mu, kami semua yang ada, biar benar-benar kebenaran firman Allah menjadi sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dengan firman-Mu, dan kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah pada pagi hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita alami. Saya akan kembali membuka firman Tuhan di dalam suratan Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Firman Tuhan katakan tentang doa Paulus. Dikatakan begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, batinmu, sehingga oleh Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Ini adalah satu doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Satu kerinduan hati yang begitu besar dari seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dia ingin supaya jemaat yang dibina, jemaat yang dilayani boleh bertumbuh, ya. Dalam hal ini Paulus katakan supaya jemaat yang ada di Efesus diteguhkan di dalam batin. Dikatakan, ya, doa pertama dari Rasul Paulus supaya mereka diteguhkan, ya, dalam batin. Nah, batin, di dalam batin seseorang, di situ ada perasaan, pikiran, dan kehendak manusia, ya. Dan dikatakan bahwa itu sangat perlu untuk didoakan. Batin berbicara tentang perasaan, pikiran, dan kehendak kita sebagai manusia. Dan Paulus katakan biar Roh Kudus, ya, kuasanya yang akan bekerja di dalam batin daripada jemaat yang ada di Efesus. Nah, oleh sebab itu peneguhan ini, apa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dalam doanya kepada Tuhan, supaya diteguhkan, supaya jemaat bertumbuh, supaya jemaat dikuasai oleh Allah, oleh rohnya, oleh kebenarannya. Untuk apa? Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari Roma, pasal yang ke-9 dan Roma 8 ayat 9 dan 10, saya baca. Roma 8 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Allah katakan begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya. Jadi tadi doa Paulus supaya batin mereka diteguhkan. Dan saya katakan bahwa di dalam batin ada perasaan, ada pikiran, dan ada kehendak. Itulah yang diinginkan Paulus sehingga dia menaikkan doa ini kepada Tuhan. Supaya benar-benar jemaat yang ada di Efesus dikuasai oleh Tuhan. Dikuasai oleh roh Tuhan. Dikuasai oleh firman Tuhan. Dikatakan di dalam Roma tadi, supaya Kristus dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati kita. Ya. Maksud dari doa Paulus supaya Kristus, supaya roh Tuhan dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Memantapkan kehadiran, kita dapat menikmati kehadiran roh di dalam kehidupan kita. Ya. Kehadiran roh yang berkarya di dalam kehidupan kita. Pekerjaan roh yang melakukan banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini adalah kerinduan Paulus supaya ini terjadi bagi jemaat yang dilayani. Saudara-saudara, ini juga datang kepada kita supaya benar-benar kehadiran Roh Kudus akan meneguhkan, memantapkan kehidupan rohani kita akan pekerjaannya yang besar. Supaya benar-benar kita kuat di hari-hari ini. Kalau roh bekerja, roh memantapkan dirinya di dalam kehidupan kita, roh meneguhkan kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan itu kerinduan seorang hamba Tuhan. Kami sebagai gembala juga rindu supaya benar-benar kehadiran roh Tuhan, kehadiran Roh Kudus akan meneguhkan saudara di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Dan maksud doa Paulus juga tadi di dalam ayat yang ke-17 dari Efesus 3 tadi, kita kembali lagi di Efesus pasal 3. Ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Doa Paulus di dalam ayat yang ke-17 supaya kita berakar, ya, serta berdasar di dalam kasih yang sungguh terhadap Allah. Kasih yang sungguh terhadap Allah. Kalau tidak salah Bapak Gembala pada minggu yang lalu sudah berbicara tentang kesungguhan kita kepada Allah. Kesungguhan kasih kita, pengiringan kita kepada Allah. Nah, Paulus berdoa supaya jemaat berakar serta berdasar di dalam kasih yang sungguh kepada Allah. Ada kesungguhan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, itu adalah doa yang dinaikkan Paulus. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 bagian A dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Tuhan. Supaya dalam pertumbuhan kita mempunyai kekuatan, ya. Dan kita tidak gampang goyah. Kalau dasar atau akar kita ada di dalam kebenaran firman Allah, saya yakin dan percaya kita tidak akan goyah. Dan itu adalah doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan itu juga merupakan doa kami kepada jemaat yang ada. Saudara-saudara, kenapa sehingga doa Paulus seperti ini? Supaya kamu berakar. Sebab di dalam Amsal
Fatsal 12, Amsal Fatsal 12 ayatnya yang ke-3 bahagian B. Saya baca Amsal 12 ayat 3 bahagian B. Firman Tuhan katakan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang, ya, tidak akan goncang. Dan dikatakan juga orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, ya. Nah, akar orang benar tidak akan goncang. Nah, di dalam ayat yang ke-12b dari Amsal 12 dikatakan begini, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Nah, kenapa Paulus berdoa seperti itu? Supaya kita berakar di dalam kebenaran. Karena dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 3b, akar orang benar. Akar orang benar yang didasarkan di atas kebenaran firman Allah tidak akan goncang. Ya. Keadaan boleh goncang. Situasi boleh goncang. Dunia boleh goncang. Tetapi orang benar yang berakar di dalam kebenaran firman Allah dikatakan tidak akan goncang. Saudara-saudara, dan dikatakan akar orang benar juga mendatangkan hasil, ya, dikatakan mendatangkan hasil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi kerinduan kami, menjadi doa kami, supaya kita semua berakar di dalam kebenaran firman Allah. Dan saya jamin kalau firman Tuhan berkata akar orang benar tidak akan goncang, itu akan kita alami dalam hidup kita. Dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang, tetapi akar orang benar tidak akan bergoncang. Oleh sebab itu, biar kita terus berakar di dalam Tuhan, bertambah kuat, bertambah teguh di dalam Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh dan menjadi orang-orang yang kuat di hari-hari ini. Dan doa Paulus di dalam Efesus tadi, Fatsal yang ketiga, ayat 18 dan 19 bahagian A, dikatakan supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Ini doa dari Paulus. Dikatakan supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini satu doa yang sangat luar biasa. Memahami Allah, memahami Tuhan di dalam pikiran ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Olehnya ada ayat yang berkata, biar kita pakai pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Biar kita berpikir seperti Kristus berpikir. Supaya benar-benar saudara-saudara, dengan kita memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar cinta akan Tuhan. Paham akan Tuhan, memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin mengenal, semakin hari semakin mengerti rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan doa Paulus yang berikut di dalam ayat 19 bahagian B. Supaya kita dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ya, maksudnya supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita sehingga kita dapat mencerminkan dari batin kita kodrat
dan sifat yang dimiliki Yesus. Saudara-saudara, ini lebih dalam lagi doa Paulus, ya, supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ya, tadi saya katakan supaya kehadiran Allah sedemikian memenuhi kita sehingga kita dapat mencerminkan dari batin kita kodrat dan sifat yang dimiliki Yesus. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang dalam doa Paulus. Dia ingin supaya benar-benar kita dapat mencerminkan Allah, mencerminkan Yesus dari dalam batin kita tentang kodrat dan sifat daripada Allah itu. Saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita melakukan semua ini. Roh Kudus akan memberikan kesanggupan bagi kita sehingga kita dapat mencerminkan kodrat dan karakter Allah melalui kehidupan kita masing-masing. Dan di dalam itu, saudara-saudara, kalau kita dapat mencerminkan kodrat dan sifat serta karakter yang dimiliki oleh Yesus dari dalam batin kita, saudara-saudara, maka dengan sendirinya kita akan mencapai satu kesatuan iman dan kedewasaan yang penuh. Kita akan bertumbuh dan kita akan mencapai satu kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Dan berikut juga kita akan teguh berpegang kepada kebenaran dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Saudara-saudara, ya, kalau batin kita dapat mencerminkan kodrat dan sifat yang dimiliki oleh Tuhan, dengan sendirinya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran dan bertumbuh, dikatakan, dalam segala hal ke arah Dia. Pandangan kita hanya kepada Dia. Kalau kita belajar, ya, untuk mencerminkan kodrat dan sifat ilahi itu melalui batin kita. Dan itu adalah doa Paulus. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sampai kepada taraf ini. Kita akan sampai seperti ini. Karena nanti kalau Tuhan datang, Dia ingin kita sempurna. Dia tetapkan kita harus sempurna. Baru kita dapat bersama-sama dengan Dia. Ya, dikatakan juga orang yang mencerminkan kodrat dan sifat ilahi dari batinnya adalah orang yang sudah menanggalkan manusia lama, supaya dibaharui hari lepas hari terus menerus di dalam roh dan pikirannya, menanggalkan sifat manusia lama. Orang yang dapat mencerminkan kodrat dan sifat ilahi dari batinnya adalah orang yang sudah menanggalkan sifat dan karakter manusia lama dari hidupnya. Dan dia pasti sudah dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Dan dikatakan juga, dan orang ini juga akan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara, ini adalah doa yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus ini adalah satu doa yang benar-benar punya kerinduan supaya jemaat bertumbuh, jemaat semakin kuat, jemaat menjadi dewasa, jemaat semakin mengenal siapa Yesus di dalam kehidupannya dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi doa dari Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan ini adalah doa kami supaya jemaat juga bertumbuh, jemaat menjadi dewasa, jemaat akan mendalam di dalam pengalaman-pengalaman rohani dan teristimewa, memiliki kodrat
dan sifat ilahi di dalam kehidupan kita melalui batin kita. Dan itu akan mencerminkan bagaimana Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Doa Paulus adalah satu doa yang bukan mementingkan diri sendiri. Bukan mementingkan perkara-perkara jasmani, materi, tidak. Tetapi doa yang benar-benar di dalamnya ada sifat-sifat rohani. Kepentingan-kepentingan rohani melebihi kepentingan-kepentingan jasmani. Saudara-saudara, kita belajar untuk selalu berdoa. Jangan hanya terus memikirkan perkara-perkara jasmani, tetapi kita punya hal rohani yang perlu kita doakan supaya benar-benar jasmani diberkati, tetapi rohani semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin tangguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan kelihatan, Tuhan akan nyata melalui kehidupan kita semua. Inilah firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Biar saudara-saudara kita semakin dalam, semakin mengenal Tuhan, semakin berakar di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin teguh di hari-hari ini. Supaya benar-benar kita dapat bertahan. Kita tidak mudah goyah. Kita akan menjadi orang-orang yang dapat mencerminkan Tuhan yang luar biasa dalam sikap hidup dan karakter kita. Karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan akan memampukan kita dan menjadikan kita orang yang luar biasa di hari-hari ini. Dan saya yakin, saya percaya saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara baik secara jasmani juga secara rohani. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kita betapa hidup ini perlu diisi dengan perkara-perkara rohani. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup seimbang, baik secara jasmani, amat terlebih secara rohani. Kami dapat bertumbuh, kami dapat bertambah, dan kami yakin, kami percaya Tuhan, kalau manusia rohani kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin berakar di dalam kebenaran firman Allah, maka batin kami akan mencerminkan Engkau Tuhan. Dunia akan melihat Engkau melalui hidup kami. Sebagaimana Engkau tidak tergoyahkan. Kami anak-anak-Mu di hari-hari ini, kami yakin kalau kami hidup di dalam Engkau, kami juga tidak akan tergoyahkan. Teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa memantapkan dirinya melalui firman di dalam hidup kami. Agar benar-benar kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkarya melalui hidup mereka. Biar firman-Mu menjadi rema, menyatu dengan kehidupan kami. Dan meneguhkan, menguatkan kami di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan serahkan seluruh jemaat yang ada. Kiranya Tuhan di hari-hari ini Tuhan kuatkan mereka. Tuhan bekerja terus dalam hidup mereka. Memberkati seluruh umat-Mu dalam usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka masing-masing. Sehingga apa saja yang mereka buat dan kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan memberkati, Tuhan buat yang terbaik. Supaya benar-benar mereka dapat mengalami Engkau yang luar biasa di dalam apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, pada saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka.
Bahkan kami mohon kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Lindungi, pagari, bentengi kami semua. Sehingga kami ada dalam kekuatan dan kesehatan yang selalu prima. Karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu juga berdoa buat seluruh keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan juga memberi yang terbaik buat mereka. Kalau ada yang belum percaya dan belum diselamatkan, kiranya Tuhan selamatkan seluruh keluarga besar kami. Sehingga mereka juga boleh menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami. Buat pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Semua menteri terkait. Semua yang terlibat dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka hikmat dari sorga. Tuhan jamah mereka supaya benar-benar dengan hikmat dari sorga. Mereka dapat menyelesaikan masalah bangsa ini. Baik masalah COVID-19, baik masalah ekonomi bangsa. Kami mohon kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu. Jamah pemimpin-pemimpin kami, mampukan mereka. Dan teristimewa kami berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi negara kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan bangsa kami yang dilanda oleh COVID-19. Kami berdoa buat mereka semua yang terpapar. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan Engkau berkati bangsa kami. Putuskan mata rantai COVID-19 dalam nama Yesus. Bahkan musnahkan dalam nama Yesus. Bebaskan bangsa kami dan berkati bangsa ini kembali Tuhan. Engkau dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pejabat-pejabat negara yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan jamah mereka semua, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Karena ada tugas, kewajiban yang menanti mereka. Sehingga mereka dapat kembali bekerja dan di dalamnya Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami yakin dan kami percaya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup yang kami sembah sudah mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai jemaat Tuhan mulai saat ini dalam perjalanan hidup iman, dalam peperangan hidup kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tetap ada di dalam iman kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin.